Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku yang solih dan solihah, pada hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, marilah terlebih dahulu kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu memberi kemudahan dan kelancaran dan menjadikan ilmu anak-anak ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita menginjak tema 3 yang berjudul makanan sehat. Pada hari ini kita konsentrasi pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, di mana pembelajaran kali ini bertujuan 1. Siswa mampu mengidentifikasikan interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasikan interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya dan lingkungan sosial. Anak, untuk menunjang pembelajaran kalian pada hari ini, silahkan kalian buka buku paketnya halaman 22. Interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Yang pertama ada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Di situ dapat kalian lihat ya, contoh hubungan antar individu, yaitu individu dengan individu yang lain. Jadi antara dua orang. Kemudian ada interaksi sosial individu dengan kelompok, yaitu di situ di dalam satu kelas itu banyak sekali murid kelompok yang diajar oleh satu guru. Itu namanya individu. Individu itu gurunya, kelompok adalah murid atau siswanya. Kemudian interaksi sosial yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok. Di situ dapat kalian lihat di dalam satu kelas itu ada diskusi, di mana diskusi itu dibagi menjadi kelompok dan kelompok. Nah, itulah anak-anak hubungan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Karena kita ini adalah makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang mesti butuh dengan orang lain. Apalagi dalam hidup ini, dalam mempertahankan hidup, dalam kelangsungan hidup, kita butuh interaksi dengan lingkungan sekitar. Baik itu interaksi sosial maupun interaksi dengan lingkungan alam. Di slide dapat kalian lihat anak-anak, di situ ada satu contoh, yaitu nelayan berinteraksi dengan lingkungan saat melaut. Nah, di situ terjadi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi harus terjadi dalam suatu interaksi sosial, di mana interaksi sosial waktu nelayan mencari ikan itu adalah 1. Nelayan itu tidak sendirian, atau nelayan itu mesti berinteraksi, punya teman pada waktu melaut. Kemudian setelah dia mendapatkan ikan, dia juga berinteraksi lagi dengan pedagang. Itu namanya interaksi sosial yang terjadi yang dilakukan oleh nelayan. Kemudian pada waktu melaut juga terjadi interaksi dengan lingkungan hidup. Ya. Di sini kalau contohnya nelayan itu adalah bagaimana interaksinya nelayan dengan lingkungan hidup. Maksudnya nelayan waktu mencari ikan itu berinteraksi dengan laut. Kemudian
mengambil ikan yang ada di laut itu. Kemudian juga nelayan itu waktu akan berangkat atau akan mencari ikan itu memanfaatkan angin, ya, memanfaatkan angin untuk berlayar. Itu interaksinya manusia dengan lingkungan hidup. Jadi manusia itu sama-sama membutuhkan antara interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Keterangannya Ustazah tadi dapat kita mengambil kesimpulan bahwa interaksi manusia itu ada yang interaksi dengan lingkungan alam sekitar dan ada interaksi dengan lingkungan sosial. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Pada waktu interaksi sosial itu karena manusia itu perlu untuk mempertahankan hidupnya, untuk memenuhi hidupnya, makanya dia perlu berinteraksi dengan alam dan lingkungan sosialnya. Ya. Untuk itu, setiap individu atau kelompok yang berinteraksi memiliki peran masing-masing. Ya, orang itu kalau tadi sudah saya katakan pada waktu nelayan itu bekerja perlu teman, perlu pedagang untuk menjual dagangannya, ya. Itu adalah peran masing-masing orang. Disitulah timbul nanti beberapa pekerjaan. Oleh karena itu di situ diperlukan adanya persatuan, ya. Persatuan pada waktu kita melakukan interaksi dengan orang lain. Bisa dimengerti ya anak-anak ya? Itulah pelajaran yang bisa Ustazah terangkan pada hari ini. Semoga kalian bisa berinteraksi dengan lingkungan sosial kalian dengan baik dan bisa berinteraksi dengan lingkungan alam dengan baik sehingga nanti kalian menjadi manusia yang sukses di dunia sampai akhirat. Amin. Cukup sekian dari Ustazah, disambung Ustazah pada pertemuan yang akan datang. Untuk memantapkan pengetahuan kalian, nanti coba kalian kerjakan halaman 23. Ya, halaman 23 itu ada ayo berdiskusi. Di situ nanti kalian disuruh menyebutkan interaksi yang dilakukan. Maksudnya itu adalah apa yang dilakukan. Misalnya nelayan, ya. Nelayan. Interaksi lingkungan hidupnya apa? Tadi sudah saya katakan kalau nelayan itu interaksinya adalah dengan laut, dengan ikan dan juga dengan angin. Ya, dia membutuhkan angin pada waktu berlayar. Kemudian interaksi sosialnya apa kalau nelayan? Satu, yaitu teman sesama nelayan yang lain. Kemudian yang kedua adalah interaksi jual beli, berdagang. Pada waktu dia mendapatkan ikan itu kan dijual. Nah, itu interaksi dengan pedagang namanya. Sudah bisa dimengerti nggih? Nah, cukup sekian diakhiri Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.